Halo Sobat Mahasiswa, bertemu lagi bersama saya, Wahyu Nugroho, selaku dosen mata kuliah pembelajaran terpadu. Video kali ini kita membahas terkait teori kecerdasan majemuk Howard Gardner. Silakan simak video ini. Teori kecerdasan majemuk Howard Gardner. Gardner mengusulkan bahwa ada berbagai jenis kecerdasan. Pembelajaran terpadu memungkinkan pengembangan berbagai kecerdasan ini melalui pendekatan yang beragam. Teori kecerdasan majemuk, multiple intelligences, yang dikembangkan oleh Howard Gardner, telah memberikan perspektif baru dalam memahami kecerdasan manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Gardner, 1993, dalam Davis et al. C. 2011. Mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan. A. Linguistik, kemampuan menggunakan bahasa, kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Orang dengan kecerdasan ini biasanya pandai dalam menulis, berbicara, dan bercerita. Contoh profesi: penulis, penyair, pengacara, pembicara publik. B. Logis matematis, kemampuan berpikir secara logis dan matematis. Kemampuan untuk menganalisis masalah secara logis. Orang dengan kecerdasan ini pandai dalam berpikir abstrak dan berpikir logis. Contoh profesi: ilmuwan, matematikawan, insinyur, ahli komputer. C. Spasial, kemampuan memvisualisasi dan memanipulasi objek dalam pikiran, kemampuan untuk mengenali dan memanipulasi pola ruang yang luas, seperti yang terlihat pada pilot atau navigator, maupun pola ruang yang lebih kecil, seperti yang terlihat pada pematung atau arsitek. Contoh profesi: arsitek, pilot, seniman, desainer grafis. D. Musikal, kemampuan dalam ritme, nada, dan harmoni. Kemampuan untuk memahami, menciptakan, dan menghargai musik dan pola ritme. Orang dengan kecerdasan ini biasanya memiliki kepekaan tinggi terhadap nada, ritme, dan melodi. Contoh profesi: musisi, komposer, dirigen, penyanyi. E. Kinestetik tubuh, kemampuan mengontrol gerakan tubuh, kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh atau bagian tubuh untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk. Orang dengan kecerdasan ini seringkali terampil dalam olahraga, tari, atau aktivitas fisik lainnya. Contoh profesi: atlet, penari, ahli bedah, aktor. F. Interpersonal, kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Orang dengan kecerdasan ini biasanya pandai dalam komunikasi verbal dan nonverbal, mampu membaca suasana hati dan motivasi orang lain. Contoh profesi: guru, konselor, pemimpin, tenaga penjual. G. Intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri. Kemampuan untuk memahami diri sendiri dan menggunakan pemahaman tersebut untuk mengatur kehidupan sendiri. Orang dengan kecerdasan ini biasanya memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu merenung secara mendalam. Contoh profesi: psikolog, filsuf, penulis autobiografi. H. Naturalistik, kemampuan mengenali dan memahami alam, kemampuan untuk mengenali, mengklasifikasikan, dan menggunakan lingkungan alamiah secara efektif. Orang dengan kecerdasan ini memiliki sensitivitas tinggi terhadap fenomena alam. Contoh profesi: biolog, ahli botani, konservasionis, petani. Teori kecerdasan majemuk menekankan bahwa setiap individu memiliki profil kecerdasan unik dengan kekuatan dan kelemahan berbeda. Dalam pembelajaran terpadu, teori ini mendukung pendekatan personal dan beragam. Penerapan teori ini memungkinkan integrasi pendekatan pembelajaran yang beragam.
Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa, serta memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan berbagai kecerdasan mereka. Tujuan utama teori ini adalah mengenali dan menghargai keragaman kecerdasan peserta didik melalui pengalaman belajar yang holistik dan bermakna. Prinsip-prinsip utama teori kecerdasan majemuk, diversity of intelligence. Setiap individu memiliki kombinasi unik dari berbagai jenis kecerdasan. Tidak ada satu jenis kecerdasan yang lebih unggul daripada yang lain. Educational implications. Pendidikan harus diadaptasi untuk mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan. Pengajaran yang efektif harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing siswa. Assessment and evaluation. Penilaian terhadap kecerdasan harus bersifat multifaset dan tidak hanya berdasarkan tes standar. Penggunaan berbagai metode penilaian yang mencerminkan keragaman kecerdasan. Dengan memahami teori kecerdasan majemuk Howard Gardner, kita dapat menghargai keragaman kemampuan manusia dan merancang pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan efektif. Thank you